Komodo merupakan salah satu spesies hewan purba yang sekaligus menjadi kadal yang terbesar serta paling berbahaya di dunia. Kendati mereka hanya dapat ditemukan di Pulau Komodo di Indonesia serta pulau-pulau lain di sekitarnya, tetapi mereka berasal dari Australia. Menurut catatan fosil, mereka berasal dari Australia Timur Laut dan bermigrasi ke Indonesia pada masa zaman es. Hal ini terjadi pada sekitar 900.000 tahun yang lalu, hingga kemudian mereka benar-benar hilang dari Australia pada sekitar 50.000 tahun yang lalu. Komodo merupakan spesies terbesar dari familia Varanidae, sekaligus kadal terbesar di dunia dengan rata-rata panjang 2 hingga 3 meter dengan berat bisa mencapai 150 kg. Mereka adalah reptil yang sangat kuat dengan tubuh panjang, berkulit tebal, kaki berotot, dan ekor yang perkasa. Ekor tersebut mereka gunakan untuk berkelahi serta menopang diri mereka saat berdiri dengan kaki belakangnya. Mereka memiliki cakar yang panjang, tajam dan melengkung yang sering digunakan untuk menggali tanah atau pasir. Komodo adalah predator yang soliter, dan mereka mampu menempuh jarak sekitar 20 km setiap harinya. Mereka juga dikenal sebagai perenang yang sangat baik, yang melakukan perjalanan dari satu pulau ke pulau lain dalam jarak yang relatif jauh. Mereka adalah pemangsa puncak di habitatnya, karena sejauh ini tidak diketahui terdapat hewan karnivora besar lain di sebaran geografisnya. Dengan tubuhnya yang besar dan berotot, Komodo dapat menjatuhkan mangsa berkali-kali lebih besar dari mereka, seperti rusa, babi, kerbau air, dan bahkan manusia. Tubuhnya yang besar dan reputasinya yang mengerikan membuat mereka menjadi salah satu hewan paling terkenal dan paling ditakuti di dunia. Komodo mampu melihat hingga sejauh 300 meter. Tetapi karena retinanya hanya memiliki sel kerucut, hewan ini tidak dapat melihat dengan baik di kegelapan malam. Komodo mampu membedakan warna, namun tidak begitu mampu membedakan objek yang tidak bergerak. Dan uniknya, reptil raksasa ini tidak memiliki indera pendengaran, kendati mereka memiliki lubang telinga. Komodo menggunakan lidah mereka untuk mencium bau mangsanya, seperti layaknya sebagian besar sekuat mata. Lidah komodo menangkap partikel bau di udara, lalu menaruhnya pada organ di langit-langit mulut mereka yang disebut organ Jacobson, yang berfungsi untuk menganalisis tanda-tanda dari bau tersebut. Dengan bantuan angin dan kebiasaannya menolehkan kepala ke kiri dan ke kanan saat berjalan, mereka dapat mendeteksi keberadaan daging bangkai sejauh 4 hingga 9 km. Lubang hidung mereka hanya berfungsi untuk bernafas dan bukan mencium bau, karena mereka tidak memiliki selaput penerima bau di hidungnya. Komodo tampak menakutkan karena mereka memiliki 60 gigi tajam dan bergerigi. Kendati demikian, gigitan mereka relatif lemah
jika dibandingkan dengan hewan lain. Seperti spesies kadal pada umumnya, komodo hanya dapat menghasilkan kekuatan gigitan sekitar 500 hingga 600 PSI. Secara teknis, gigitan komodo tidak cukup kuat untuk menciptakan kerusakan pada manusia atau hewan lain. Hanya saja, berlawanan dengan kepercayaan umum, komodo adalah hewan yang berbisa. Mereka memiliki racun yang cukup untuk membunuh hewan dan manusia dalam beberapa jam. Selama ini, secara luas diyakini bahwa komodo tidak memiliki kelenjar racun dan bahwa gigitan mereka yang mematikan berasal dari jumlah bakteri yang terdapat di mulut mereka. Hal ini sangat masuk akal, mengingat komodo adalah pemulung yang sering memakan daging hewan busuk. Namun, pada tahun 2009, para peneliti menemukan bahwa komodo pada kenyataannya adalah hewan yang berbisa dan merupakan salah satu dari sedikit kadal berbisa di planet ini. Tetapi, bukannya menyuntikkan racun pada mangsanya seperti ular, racun komodo justru merembes ke luka korbannya. Kelenjar racun komodo akan mengalir dan mampu mempercepat pendarahan luka pada mangsa mereka dan mencegahnya dari pembekuan. Itulah sebabnya mengapa sebagian besar korban komodo meninggal karena kehilangan darah. Bahkan, jika mangsanya melarikan diri, mereka akan berakhir dengan sekarat. Dan komodo akan menemukan bangkai mereka berkat kecakapan penciumannya. Sebagai hewan penyendiri, komodo hanya berkumpul bersama komodo lain pada saat makan atau ketika berkembang biak saat musim kawin, yang hal itu berlangsung antara bulan Mei hingga bulan Agustus. Selama periode ini, komodo jantan sering berkelahi dengan pejantan lain untuk merebutkan betina dan wilayah kekuasaannya. Dua pejantan komodo akan bergulat sambil berdiri menggunakan kaki belakangnya, lalu saling mendorong dan memukul dengan kaki depan. Komodo yang kalah akan terjatuh dan terkunci ke tanah. Kedua komodo jantan itu dapat muntah atau buang air besar ketika bersiap untuk berkelahi. Selanjutnya, pemenang pertarungan akan menjulurkan lidah panjangnya pada tubuh sang betina untuk melihat penerimaan sang betina. Setelah kawin, komodo betina biasanya meletakkan telurnya di lubang tanah, cekungan di tebing bukit, atau gundukan sarang burung yang telah ditinggalkan. Akan tetapi, komodo lebih suka menyimpan telur mereka di sarang yang telah ditinggalkan. Sarang komodo rata-rata berisi 20 butir telur. Betina berbaring di atas telur-telur itu untuk mengerami dan melindunginya sampai menetas setelah dierami selama 7 hingga 8 bulan. Proses penetasan adalah usaha melelahkan untuk komodo yang keluar dari cangkang telur setelah menyobeknya dengan gigi mereka yang tajam. Setelah berhasil menyobek kulit telur, bayi komodo dapat berbaring di cangkang telur mereka untuk beberapa jam, sebelum pada gilirannya mulai menggali keluar dari sarang. Ketika menetas, bayi-bayi ini sangat rentan dimangsa oleh predator lain. Komodo muda menghabiskan tahun-tahun pertamanya di atas pohon, tempat yang relatif aman bagi mereka dari serangan predator, termasuk dari komodo dewasa yang kanibal, yang terkadang
memangsa biawak-biawak muda yang berhasil mereka buru. Komodo membutuhkan 3-5 tahun untuk menjadi dewasa. Dan mereka dapat hidup lebih dari 50 tahun.